やはり異様ですね。サオの新たな力を引き出せる。なんだかわからねえが、とにかくぶっ殺せ。着卓支柱。Scene dibuka dari Yamada Aseoman Jika yang diminta penjelasan oleh Keshogunan. Karena katanya, Jika adalah satu-satunya yang berhasil kembali dari Pulau Shinshen Kinko. Atas perintah Shogun, para terpidana mati dan klan Yamada Asaemon datang ke Pulau Shinshen Kinko untuk mencari ramuan keabadian. Saat di atas kapal, terpidana mati yang diawasi oleh Jika dibunuh oleh Aza Chobei. Oleh karena itu, Jika memutuskan untuk kembali karena tugasnya sudah terhenti. Dan menurutnya, mereka harus menjauhi pulau itu karena sangat berbahaya. Namun, ada perintah dari Shogun, kalau klan Yamada akan dikirim kedua kalinya ke Shinshen Kinko. Shinsenkyo. あれはこの世の島じゃないですよ。山田家には再び新鮮郷に赴く。 Setelah di luar, Jika pun ditegur oleh Shugen karena sikapnya tadi kurang sopan. Meskipun Shugen juniornya Jika, tapi saat ini dia menggantikan posisi Aizen. Dan menurut Shugen, bala bantuan yang akan dikirim kali ini adalah ninja Iwagakure. Mereka telah membunuh para terpidana mati yang akan dikirim ke Shinshenkyo. Pemimpin Iwagakure bersedia membantu Shogun karena di sana ada Gabimaru. Shogun telah memilih 4 ninja Iwagakure yang akan dikirim ke Shinshenkyo. Dan sampai saat ini, anggota klan Yamada yang dikirim ke pulau itu belum kembali. Karena alasan itu, Shugen pun mengajak Jika untuk menyusul ke pulau tersebut. Selain mereka berdua, ada 2 ninja lagi yang dipilih Shogun untuk pergi ke sana. Selain itu, Jika pun membawa oleh-oleh kepala monster dari Shinshenkyo. 俺たちで島に赴き、危険な島だって。でもね、すぐに出立するぞ。 Scene lalu berpindah ke Tencent Rain yang sedang menjelaskan tentang Tao. Tao adalah kehidupan itu sendiri dan semakin sering menggunakannya, makin banyak pula tubuh atau jiwa yang menderita. Dan saat ini, para Tencent sudah pindah ke aula baru untuk mereka berlatih. Tao mengambil wujud individu tergantung pada hidup yang mengembannya. Salah satu latihannya adalah berhubungan itu untuk menyerap kekuatan baru Tao. Untuk kalian yang udah nonton season 1-nya, pasti sudah ngerti tentang Tao ini. Dan kalau belum, mending nonton dulu season 1-nya biar gak pusing. 二人とも修行熱心ね。 Di Istana Horai, Sagiri mengatakan tujuan selanjutnya berkumpul dengan Gabimaru. Dan mungkin, Gabimaru akan datang ke istana ini sehingga mereka tak perlu keluar. Namun menurut Yuzuriha akan lebih baik jika meninggalkan Pulau Shinshenkyo. Terlebih lagi, pulau ini banyak monsternya dan ramuan keabadian pun tidak ada. Jika mau berkumpul lagi dengan Gabimaru, keluar gerbang adalah pilihan logis. Dan tembok yang rusak di luar gerbang, kemungkinan besar ulah Gabimaru. Hingga akhirnya, mereka semua pun setuju untuk keluar dari gerbang. 血まみれの服では目立つのでね。そこは目を。一刻も早く島を出ることじゃない？合流するなら門の外は合理的。 Sementara itu, Gabimaru dan sekutunya sedang menuju ke Istana Horai. Gabimaru sendiri telah kehilangan ingatannya dan tak tahu tujuan misi ini. Bahkan, ketiga rekannya pun tak tahu kalau Gabimaru kehilangan ingatan. Dan tiba-tiba, mereka malah tak sengaja bertemu Chobei dan adiknya. Awalnya, Chobei mengajak mereka kerjasama karena sesama manusia. Namun, sebelum pihak Gabimaru menjawab tawaran itu malah terjadi ketegangan. Chobei malah dengan sengaja menyerang Gabimaru sehingga memicu bentrokan. Yang karena tak terima, keduanya pun malah jadi saling baku hantam. Meski terluka berkali-kali, Chobei bisa meregenerasi luka-lukanya. Dan siapapun lawannya, ninja Iwagakure akan menghancurkan musuh sampai hancur. Namun, Chobei bukan lawan mudah, dan justru Gabimaru yang dibuat babak belur. Mei merasakan Gabimaru kehilangan sesuatu yang membuat taunya jadi aneh. Itu semua karena Gabimaru kehilangan ingatan dan tak bisa mengingat istrinya. Gabimaru pun terus bertarung melawan Chobei dan saling bertukar pukulan. Dan setiap kali Gabimaru melukai Chobei, luka-lukanya langsung sembuh. Hingga akhirnya, Chobei pun menyuruh Toma untuk menyerang rekan Gabimaru. Akutaku, Hichu.
Toma pun berusaha menyerang Tamiya yang serangannya ditangkis dengan mudah. Dikira membunuh Tamiya akan mudah karena Tamiya hanya punya satu tangan. Namun, Toma telah salah besar dan dia sendiri yang justru malah dihantam. Tamiya pun bisa tahu kalau dalam pertarungan Toma cuma ngandelin Chobei. Karena jika dilihat dari teknik serangannya, Toma bisa dibilang masih amatir. Toma pun kemudian menyuruh Doshi agar ikut membantu menyerang Fuchi. Sedangkan Gabimaru sedang dibuat kewalahan dan dihajar habis-habisan. Berkat tahu, Chobei bisa membaca gerakan ninja dan menyembuhkan luka. 喪失感か。タオとやらのおかげで忍者の動きも読めるし。Ajaran Iwagakure, ninja harus memberikan kerusakan maksimal pada musuh sebelum mati. Gabimaru lalu memakai teknik ninja andalannya yaitu Ninpo Hiboshi. Sedangkan Chobei sendiri punya tahu sangat kuat yang bisa menelan dirinya. Gabimaru pun langsung membrutal yang membuat Chobei jadi kewalahan. Gabimaru tak keberatan mati bersama, karena tak punya apapun yang ditakutkan hilang. Hilangnya ingatan membuat Gabimaru lupa kalau dia punya seorang istri. Sedangkan Chobei memiliki adik yaitu Toma yang baginya sangat berharga. Oleh karena itu, Chobei akan mengerahkan semua tahu dalam tubuhnya. Dan seketika, tubuh Chobei berubah menjadi hitam dan ditelan oleh taunya sendiri. 生を求める者が死者に勝てるか。踏ん切りついたぜ。 Toma pun sampai kaget tak menyangka kalau Chobei akan senekat itu. Chobei dilahap oleh kekuatan taunya sendiri yang membuatnya seperti monster. Pertarungan pun akhirnya terjadi antara dua kekuatan besar yang saling beradu. Dan sudah jelas, kekuatan Chobei jauh meningkat dari sebelumnya. Bahkan, teknik ninja Gabimaru pun bisa ditangkis dengan sangat mudah. Di alam bawah sadarnya, Chobei berada di tempat gelap yang entah di mana. Di tempat itu terdapat sebuah pusaran yang Chobei sendiri pun tak mengerti. Dan semakin menatapnya, emosi dan niat membunuhnya pun semakin besar. Gabimaru pun sadar betul kalau terus seperti ini dia tak akan bisa menang. Bahkan, Mei pun sampai mengatakan kalau Gabimaru tak mungkin bisa menang. Chobei sendiri tak mengerti apa yang terjadi, tapi nafsu membunuhnya makin kuat. Begitupun dengan Gabimaru yang prioritas utamanya harus membunuh Chobei. Karena meskipun Gabimaru mati, orang lain dari desa akan menggantikannya. Keduanya sudah kehilangan jati diri dan fokus mereka saat ini hanya membunuh. Bahkan, bayangan istrinya sendiri pun tak bisa menahan Gabimaru. わしが死んだとて里の誰かが変わるだけ。 Toma benar-benar tak mengerti kenapa kakaknya sampai bertindak sejauh ini. Pihak Gabimaru pun mulai khawatir, karena jika terus seperti ini Gabimaru bisa mati. Sampai akhirnya, Toma pun menyadari kalau Chobei seperti ini demi dirinya. Pertarungan mereka pun terus berlanjut dan berlangsung cukup lama. Namun, semakin lama, kesadaran Chobei makin menghilang dan menghilang. Dan di saat momen itu, Toma malah berlari untuk menghentikan Chobei. Yang tanpa disadari, Chobei justru sudah menyerang dan melukai adiknya sendiri. Melihat adiknya yang terluka, kesadaran Chobei perlahan mulai kembali. Toma pun meminta Chobei sadar dan minta maaf telah menjadi beban. Namun di tengah drama itu, Gabimaru berniat membakar mereka berdua. Hal itu membuat Mei harus ikut campur dan menghentikan Gabimaru. Setelah memakai kekuatannya, Mei yang tadinya anak kecil berubah jadi dewasa. Toma sendiri harus berpisah dengan Chobei yang jatuh ke dalam jurang. Di sisi lain, Sagiri dan yang lainnya mendengar suara aneh dari luar gerbang. Suara yang membuat mereka merinding, sampai bulu kaki pun ikut berdiri. Suara itu seperti suara pemujaan, namun terdengar sangat mengerikan. Yang ketika keluar gerbang, mereka justru bertemu Gabimaru dan yang lain. Sehingga tak perlu repot mencari, mereka semua bisa berkumpul kembali. Namun, kondisi Gabimaru sudah pingsan dan Toma pun ikut dibawa sambil diikat. Selain itu, Fuchi pun membawa Doshi yang sebelumnya telah ia kalahkan. Dan untuk pertama kalinya, Hoko melihat orang-orang kuat yang seperti mereka. Menurut Shion, mereka harus segera pergi ke tempat yang jauh dari Istana Horai. Namun, kondisi Gabimaru tak mendukung dan harus secepatnya diobati. Tamiya dan Sagira pun sempat berselisih karena Tamiya ingin membunuh Toma. Mereka berselisih di waktu yang salah saat Gabimaru harus segera diobati. Shion menjelaskan, kondisi Gabimaru sangat buruk karena memakai banyak tahu.
Yang ketika Sagiri akan memeriksa, Gabimaru pun tersadar dan langsung menolak. Gabimaru tak mengenali mereka semua dan baginya mereka orang asing. Bahkan, Gabimaru berusaha menyerang Sagiri yang untungnya bisa ditangkis. できる限りは尽くしましたが。カビマル。おいおい無理すんな寝てろ Sagiri lalu menyadari kalau ingatan Gabimaru kacau akibat tahu yang abnormal. Gabimaru pun merasa bingung kenapa wanita itu sangat mengusik hatinya. Sagiri pun mencoba nenangin Gabimaru dengan maksud ingin mengobati. Dan mungkin dengan tahu yang selaras, ingatan Gabimaru bisa kembali pulih. Namun, saat Sagiri akan menyentuhnya, Gabimaru terus saja menolak. Meski sudah mencoba dibaik-baikin, Gabimaru tetap saja tidak mau. Hingga akhirnya, Sagiri pun mencoba cara lain dan memaksa duduk di atas Gabimaru. Mereka yang melihatnya pun jadi traveling melihat posisi tersebut. Wajah Sagiri pun jadi merah, yang seakan-akan malu tapi tak terlihat menikmati. Dan siapa sangka, cara itu pun berhasil menyetabilkan tahu Gabimaru. 大切な仲間とは言ったけど。なんだこの感じ。 Sementara itu, para Shoshin datang bergerombol mendatangi Chobei. Kedatangan mereka malah membuat Chobei senang dan bisa untuk latihan. Kelompok Gabimaru lalu sampai di sebuah goa yang aman untuk sembunyi. Namun meski begitu, Tencent bisa saja menemukan mereka dengan mudah. Yang karena belum pernah melawan Tencent, Tamiya belum tahu kekuatan mereka. Ingatan Gabimaru akhirnya kembali dan ingat betul saat dirinya melawan Tencent. Yuzuriha pun mengajak mereka agar secepatnya ninggalin pulau ini. Tetapi, Gabimaru butuh kebebasan dari status terpidana mati agar bisa bertemu istrinya. Namun menurut Yuzuriha, istri Gabimaru hanyalah ilusi yang dibuat kepala desa Iwagakure. Dan apa gunanya semua itu, kalau istri Gabimaru tidak ada? ただ生還するだけじゃ妻には会えん。存在しない奥さんの幻を見せることでいいように操るも曖昧なんてそれが答えでしょ Untuk sekarang, Gabimaru tak bisa membuktikan keberadaan istrinya. Tapi, Gabimaru masih ingat betul momen-momen kecil tentang istrinya. Seperti suaranya lembutnya, senyum manisnya, dan ciri-cirinya pun masih ingat. Semua kenangan itu masih teringat jelas dan bisa dirasakan oleh Gabimaru. Yui adalah nama istri Gabimaru dan sangat yakin kalau istrinya bukan ilusi. Shino pun mengatakan, mungkin itu adalah penyebab utamanya. Saat Gabimaru membicarakan istrinya, taunya pun melonjak kuat dan tubuh sekecil itu menyimpan tahu sangat besar. Dan rasa takut kehilangan yang membuat seseorang menjadi kuat. 彼女は幻じゃない。実感がある。男だな気に入ったぜ珍しいな